Laki-laki bertubuh ringkih berdiri di pematang sawah. Ia memandang lurus ke jalan besar. Penglihatannya menukik sampai ke seberang jalan. Laki-laki yang tampak tua dari usia mudanya itu sedang memperhatikan penggilingan padi. Hampir petang, masih ada sedikit pekerjaan di penggilingan padi itu. Beberapa laki-laki mengangkat karung terakhir yang berada di luar. Yang lain membersihkan diri di anak sungai yang mengalir di belakang bangunan kayu tersebut. Orang-orang itu ingin sampai ke rumah dalam keadaan bersih dan rapi. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pelukan penuh kasih sayang dari istri dan anak-anaknya. Satu persatu, orang-orang meninggalkan penggilingan padi. Yang pulang paling akhir bertugas mengunci pintu penggilingan. Walaupun tak ada lagi yang menjadi pemimpin di tempat itu, orang-orang bekerja di penggilingan padi tetap mengerjakan segala hal sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Penggilingan padi itu kini tampak sepi. Jalan besar di depannya juga lengang dari orang berlalu lalang. Laki-laki bertubuh ringkih melihat kesempatan emas. Laki-laki itu melangkah di pematang sawah, melintas di jalan besar. Ia belum berhenti ketika sampai di penggilingan padi. Laki-laki itu bergegas mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Ia mengambil kunci untuk membuka pintu penggilingan padi. Laki-laki bertubuh ringkih itu bukan pencuri, bukan pula orang asing. Ia masuk ke tempatnya sendiri. Laki-laki itu pemilik penggilingan padi. Sudah jelas, laki-laki bertubuh ringkih adalah Hamzah. Bila orang-orang kampung melihat laki-laki muda itu, pastilah mereka akan terheran-heran, setengah tak percaya. Orang-orang akan memandangnya dengan rasa takut dan was-was. Ya, Hamzah sungguh jauh berbeda. Bukan lagi laki-laki muda perkasa dengan tubuh berotot dan segar bugar. Tubuh laki-laki itu kurus kering. Kurat di wajahnya begitu banyak. Wajah itu tampak melebihi usia Hamzah. Penyakit telah memusnahkan segala kehebatan laki-laki muda itu. Penyakit menggerogoti tubuhnya begitu cepat. Hamzah benar-benar terjerembab dalam keadaan paling buruk di dalam hidupnya, seperti terpuruk dalam lubang yang sangat dalam. Hamzah membuka pintu penggilingan padi. Pintu dibuka untuk seukuran tubuhnya saja. Ketika berhasil masuk ke dalam, laki-laki muda itu langsung menutup pintu rapat-rapat. Pintu dikunci dari dalam. Dengan begitu, takkan ada yang menyadari tentang keberadaannya di penggilingan padi. Tak ada yang dikerjakan Hamzah di dalam penggilingan padi. Ia hanya berjalan mengelilingi ruangan besar, melihat setiap sudut dengan bermacam barang yang tergeletak di sana. Barang-barang itu tergeletak di tempatnya. Para pekerja telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Lelah hilir mudik ke sana kemari, Hamzah mengambil kursi kayu yang tergeletak di dekat dinding. Kursi kayu ditarik ke meja kecil yang terletak di tengah ruangan. Hamzah duduk di kursi kayu. Kedua kakinya diletakkan di atas meja kecil. Cara duduk yang tidak sopan, tapi tak masalah. Hanya ada Hamzah seorang diri di penggilingan padi. Ia bos di tempat itu. Anak laki-laki Taci itu bebas hendak melakukan apa saja. Laki-laki muda itu duduk sambil melihat ke langit-langit. Hanya ada atap yang sudah berkarat dan laba-laba yang membuat jaring di sana. Tapi Hamzah membayangkan sesuatu di langit-langit penggilingan padi. Laki-laki itu membayangkan langit-langit ketujuh. Menurut dongeng orang tua kepada anak-anaknya, di langit ketujuh ada surga. Tuhan bertahta di sana. Ia memberikan segala nikmat yang tak tertera kepada manusia-manusia yang diinginkannya. Hamzah membayangkan dirinya menjadi salah satu manusia yang beruntung itu. Siapa yang tak suka membayangkan surga? Hamzah merasa teramat dekat dengan tempat yang maha indah itu. Ia bangkit dari kursi kayu. Hamzah menjulurkan tangannya ke langit-langit penggilingan. Laki-laki itu berhasil meraih surganya. Hamzah ingin segera pergi ke surga. Untuk sampai ke tempat itu, ia harus meninggalkan dunia. Ya, laki-laki itu harus menjemput kematiannya terlebih dahulu. Penyakit yang dideritanya akan membuat Hamzah mati secara perlahan-lahan. Tidak, laki-laki itu tak menginginkan kematian semacam itu. Hamzah menginginkan kematian yang cepat. Segera, laki-laki muda itu memperhatikan sekelilingnya. Hamzah mencari sesuatu yang bisa membuatnya mati dengan cepat.
Laki-laki itu melangkah ke arah dinding. Di dinding yang terbuat dari papan, Hamzah menemukan sebuah sabit. Sabit yang sudah berkarat. Hamzah memain-mainkan benda itu di genggaman tangannya. Benda itu tak akan bisa memotong urat nadinya dengan cepat. Tidak pula bisa membuat luka besar di perutnya untuk menumpahkan semua organ di dalam tubuhnya. Hamzah meletakkan kembali sabit di sela-sela dinding papan. Hamzah tak akan mati dengan benda berkarat itu. Hamzah beringsut ke belakang. Ia menemukan tumpukan karung-karung besar berisi beras. Hamzah bisa menimpukan karung-karung itu ke tubuhnya. Ketika benda-benda itu menghimpit tubuhnya, Hamzah akan mati secara perlahan-lahan. Tidak, belum tentu seperti itu. Karung-karung besar itu paling-paling hanya membuatnya sekarat. Hamzah kehilangan ide. Laki-laki itu kembali ke kursi kayu, duduk bermenung sambil melihat lurus ke arah depan. Di depannya tampak tali tambang yang mengait ke sebuah kayu yang ada di langit-langit ruangan. Tali itu biasanya digunakan untuk mengikat karung. Hamzah punya rencana lain dengan tali tersebut. Laki-laki muda itu bangkit dari kursi kayu. Ketika berdiri, Hamzah meraih kursi kayu dengan sebelah tangannya. Kursi kayu dicincang ke arah tali yang bergantung di sebuah kayu yang terbentang di langit-langit penggilingan. Kursi kayu diletakkan di tengah-tengah. Hamzah mengangkat kakinya ke kursi kayu itu, sebelah kaki, kemudian kedua kakinya. Laki-laki itu berdiri tegak di atas kursi kayu. Hamzah meraih tali yang menjulur dari langit-langit ruangan. Ia membuat sebuah ikatan di ujung tali. Ikatan berbentuk lingkaran yang cukup besar. Hamzah menjulurkan kepalanya ke dalam lingkaran tali. Ikatan yang renggang dikuatkan di bagian lehernya. Hamzah menarik-narik tali yang terikat di sebelah balok yang terbentang di langit-langit. Laki-laki itu hendak memastikan kalau balok kayu cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Semua berjalan dengan sempurna. Hamzah bersiap-siap memberikan sentuhan terakhir. Laki-laki itu menyepak kursi kayu yang diinjaknya. Kursi kayu terhempas ke lantai. Terdengar suara yang lain. Itu bukan suara kursi kayu yang terpental ke langit. Suara itu adalah suara urat leher yang terputus. Tubuh laki-laki muda itu menggeliat di tali gantungan. Kejang-kejang agak sebentar. Tak terlalu lama, tubuh itu pun diam 1000 bahasa. Tak lagi bernyawa. Hamzah sudah sampai di surga yang diimpikannya. Entahlah, mungkin juga neraka. Singkat cerita, pagi-pagi buta, seorang laki-laki datang ke penggilingan padi. Laki-laki itu datang untuk membuka pintu penggilingan, tapi ia terlupa membawa kunci. Sungguh, laki-laki yang teledor. Laki-laki itu memilih menunggu di depan pintu penggilingan. Ia enggan balik ke rumah. Terlalu jauh rumahnya dari penggilingan padi. Laki-laki itu menunggu sampai pekerjaan yang lain datang. Ketika pagi sudah meninggi, orang-orang berdatangan ke penggilingan padi. Seorang laki-laki bertubuh tambun tak lupa membawa kunci. Ia maju ke depan untuk membuka pintu penggilingan. Pintu terbuka, tak terlalu lebar. Laki-laki bertubuh tambun masuk ke dalam. Ia membuka pintu penggilingan lebar-lebar dari dalam. Cahaya mentari pagi langsung memantul di ruangan yang remang-remang. Ketika pintu terbuka lebar, terperanjatlah orang-orang yang menunggu di luar. Orang-orang itu melihat sebuah tubuh tergantung, tubuh yang kaku. Orang-orang mengenalinya sebagai Hamzah. Kabar kematian Hamzah menyebar dengan cepat, seperti air bah yang turun dari hulu sungai. Taci terlambat mengetahuinya. Perempuan tua itu mengetahui kematian sang anak ketika tubuh kaku Hamzah sudah dibaringkan di rumah besar milik ayahnya. Anak yang malang. Taci sangat bersedih atas kematian anak laki-lakinya itu. Indun mencoba menenangkan perempuan tua itu. Ia membawa Taci ke ruang belakang. Perempuan tua itu mesti dijauhkan dahulu dari jenazah anaknya. Setelah dibawa ke pemakaman, barulah perempuan itu diberitahu. Dengan demikian, perempuan tua itu tak perlu menanggung duka yang teramat dalam. Aida tak hadir di pemakaman Hamzah. Perempuan itu tak berani berhadapan dengan orang-orang. Seluruh orang di kampung kini menyalahkan dirinya. Kehadiran Aida hanya akan membuat rusuh di pemakaman Hamzah.
Tentu saja Aida bersedih atas kematian Hamzah. Tidak juga. Tak terlalu bersedih perempuan itu. Kesedihan Aida biasa-biasa saja. Beberapa hari ini, laki-laki itu tak lagi mampir dalam mimpi dan imajinasinya. Aida pun tak lagi mengingat Hamzah. Memang sebaiknya begitu. Anak laki-laki Taci itu untuk dilupakan. Perempuan itu kini bisa fokus dengan dirinya sendiri, menikmati kesendirian, membahagiakan diri dalam kesunyian. Itulah tujuan Aida pulang ke rumah ibunya. Aida mengenang kematian Hamzah di beranda rumahnya. Sesekali, perempuan itu menjulurkan pandangan ke arah jalan, terus ke pekarangan rumah Taci. Aida menunggu perempuan tua itu tampak di rumahnya. Perempuan tua itu tampak di rumahnya. Kalau Taci sudah pulang, ia akan menghampirinya. Aida berencana menghibur hati perempuan tua itu. Singkat cerita, sebuah bayangan hitam mengendap-endap di antara semak belukar. Bayangan itu bergerak ke depan, terus melewati jalan kecil di pekarangan samping. Di pekarangan depan, bayangan itu berhenti. Sesosok wajah muncul dari kegelapan. Seorang laki-laki berumur hendak melakukan sesuatu di pekarangan rumah Aida. Laki-laki berumur itu memperhatikan sekelilingnya. Ia tak perlu khawatir dengan orang-orang yang memergoki aksinya. Laki-laki itu melakukannya untuk semua orang. Ia perpanjangan tangan. Setelah mendapati keadaan dirasa aman, laki-laki berumur melangkah di pekarangan. Ia mendekat ke arah beranda rumah Aida. Di beranda, laki-laki berumur mengeluarkan sesuatu dari balik baju kemeja yang dikenakannya. Laki-laki itu menyembunyikan sesuatu yang berbungkus kain putih di balik baju kemejanya. Kain putih itu membentuk bungkusan sebesar kepal tangan orang dewasa. Entah apa yang ada di dalam bungkusan itu. Yang pasti, itu bukan buah tangan. Tak mungkin buah tangan dikirimkan secara diam-diam. Laki-laki berumur meletakkan bungkusan misterius di depan pintu. Sebelum berlalu, laki-laki itu mengetuk pintu rumah Aida. Ia mengetuk sebanyak 3 kali. Setelah itu, ia bergegas meninggalkan beranda rumah Aida, menghilang begitu saja dalam pagi yang masih remang-remang. Tak biasa ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya di pagi-pagi buta. Aida yang baru terbangun dari tidur memaksakan diri bangkit dan bergegas ke ruang depan. Sambil menguap, perempuan itu pun membuka pintu depan. Tak tampak seorang pun di beranda rumahnya. Aida menjulurkan kepala lebih dalam. Ia memperhatikan ke pekarangan samping, sebelah kiri, kemudian beralih ke sebelah kanan. Hanya ada pepohonan dan semak belukar di sana. Aida menggerutu dalam hati. Seseorang sedang berbuat usil kepadanya. Perempuan itu hendak menutup pintu kembali. Tak bisa tertutup rapat. Sesuatu menghalangi pintu rumahnya. Aida memperhatikan lantai di beranda rumahnya. Perempuan itu menemukan sebuah bungkusan misterius. Bungkusan apa itu? Aida mencoba berpikir positif. Barangkali ada seorang penggemar yang mengirimkan sesuatu kepadanya. Aida membungkukkan badan. Perempuan itu meraih bungkusan yang tergeletak di lantai. Aida menimang-nimang bungkusan itu di telapak tangannya. Ia tak tertarik untuk segera mencari tahu apa yang ada dalam bungkusan kain putih itu. Aida membawa benda itu ke dalam rumah, membawanya ke ruang tengah, meletakkannya di atas meja kayu. Perempuan itu terus melangkah ke ruang belakang. Ada yang harus ia kerjakan terlebih dahulu di kamar mandi. Aida kembali dengan sekujur rambutnya tanpa basah. Perempuan itu menyekakan handuk di kepalanya untuk mengeringkan rambut panjangnya yang tergurai. Sambil mengucak-ucak kepalanya, Aida memperhatikan bungkusan yang ada di atas meja kayu. Ia telah mengabaikan benda itu beberapa saat lamanya. Aida mendekat ke meja kayu. Ia duduk di kursi yang berhadapan dengan meja kayu. Perempuan itu memperhatikan sejenak bungkusan di hadapannya. Aida sedikit ragu untuk mencari tahu apa yang ada dalam bungkusan itu. Terlalu bertele-tele, buang-buang waktu. Aida menjulurkan tangannya ke arah bungkusan. Ia akan membuka kain putih yang membungkus benda itu. Semudah itu untuk menjawab rasa penasarannya.
Bungkusan itu diikat oleh perca yang juga berwarna putih. Tak susah membuka ikatan kain itu. Seseorang tak sempurna mengikat benda tersebut. Setelah ikatan terbuka, Aida menyibak kain putih yang menutupi benda misterius. Di balik kain putih ternyata ada kantong plastik berwarna hitam. Aida meraba-raba kantong plastik itu, menekan-nekan ujung jarinya di sana. Terasa empuk dan kenyal. Aida mulai merasa aneh dengan benda yang terbungkus plastik hitam. Aida menyobek salah satu sisi kantong plastik hitam dengan ujung jari. Seketika, bau anyir menguap dari sobekan itu. Perasaan Aida mulai tak tenang. Benda yang ada di dalam kantong plastik pastilah bukan benda sembarangan. Aida membuka sobekan lebih besar. Terperanjat perempuan itu. Dari kantong plastik berwarna hitam menyembul sesuatu. Daging mentah yang diliputi bulu-bulu berwarna hitam. Ada cacaran darah di bulu-bulu itu. Darah yang sudah mengental. Pastilah darah itu yang menyebabkan bau anyir. Secara refleks, Aida melemparkan kantong plastik itu ke lantai. Di lantai, sebuah benda terpental. Daging berbulu. Itu kepala monyet. Seseorang mengirimkan kepala monyet yang terpenggal kepada Aida. Itu bukan kiriman yang biasa. Itu adalah teror kepada dirinya. Aida sama sekali tak merasa kaget dengan orang-orang yang hendak meneror dirinya. Hal itu sudah bisa ditebak saja. Seseorang melemparkan sesuatu ke atap rumah Aida. Pastilah benda yang bulat, setidaknya bundar. Sesuatu itu menggelinding di atas atap, lalu terhempas ke tanah di pekarangan. Aida sama sekali tidak tahu di mana benda itu jatuh. Ia tak bisa menebak arah dengan hanya mendengar suara gaduh di atas atap saja. Terdengar suara yang lain. Kali ini tak berasal dari atap rumah. Suara itu berasal dari pintu di ruang belakang. Entah siapa lagi yang berbuat usil di pekarangan belakang rumah Aida. Aida sempat terkejut. Darahnya tersirap sesat. Tapi perempuan itu memilih tetap rebahan di dalam kamar, berbaring di tempat tidur sambil membuat dirinya tertidur lelap. Malam sudah larut. Aida merasakan matanya tak kunjung berat. Karena itu, Aida tak tertarik untuk mengurusi benda-benda aneh yang dikirimkan ke rumahnya. Ada suara gerasak-gerusuk di ruang belakang. Kali ini, Aida bangkit dari tempat tidur. Perempuan itu melangkah keluar kamar, terus ke ruang belakang. Aida tak ingin mencari tahu tentang sesuatu yang membuat suara gaduh itu. Tentang sesuatu yang membuat suara gaduh di ruang belakang. Perempuan itu hendak ke kamar mandi. Ada sesuatu yang tak bisa lagi ditahan. Aida harus segera melepaskannya. Perempuan itu bergegas membuka pintu belakang. Hanya ada kelam di pekarangan belakang. Cahaya lampu dari dalam rumah memantul keluar. Cahaya pantulan itu cukup untuk menerangi jalan menuju ke kamar mandi. Aida tak ingin lagi menunggu. Perempuan itu langsung menuju ke kamar mandi. Perempuan itu hanya hendak membuang air kecil. Ia tak membutuhkan waktu yang lama untuk berada di dalam kamar mandi. Sebentar saja, Aida kemudian keluar sambil menepuk-nepuk perutnya. Terasa lega sekali setelah melepaskan apa yang mendesak-desak di perutnya itu. Tak ada keperluan lain di pekarangan belakang. Aida bergegas masuk ke dalam rumah. Perempuan itu menutup pintu belakang yang terbuka. Ketika membalikkan badan, Aida dikejutkan oleh sesosok yang duduk di kursi kayu yang terletak di lorong menuju ruang tengah. Kursi kayu itu menghalangi langkahnya menuju ke kamar. Aida berdiri diam. Ia memandang heran kepada sosok yang duduk di tengah lorong. Aida sama sekali tak mengenali sosok itu. Sosok itu duduk membelakangi. Hanya pundaknya yang tampak jelas. Aida memperhatikan lebih seksama. Temaram lampu pijar membuatnya bisa melihat lebih jelas sosok itu. Sosok itu berambut pendek. Pastilah ia seorang laki-laki. Perempuan itu mulai menaruh rasa curiga. Aida mengambil ancang-ancang, semacam kuda-kuda. Walaupun sebenarnya Aida sama sekali tak pandai ilmu bela diri, perempuan itu tak bisa bersilat, hanya pandai bersilat lidah. Keterampilan itu tak dibutuhkan untuk saat ini. "Siapa kau? Ada urusan apa kau menerobos ke dalam rumahku?"
Aida menyapa sosok itu. Aida mengira sesosok telah masuk ke dalam rumahnya secara ilegal. Barangkali dia orang suruhan. Tak ada balasan. Sosok itu hanya diam di kursi kayu. Aida mulai merasa jengkel. Perempuan itu meraba ke dinding kayu. Ia hendak meraih sesuatu di dinding itu. Apa saja yang bisa dijadikannya senjata untuk berjaga-jaga. Aida mendapatkan sebuah benda panjang. Itu hanya sanduk untuk membuat gulai. Aida meraih sendok panjang yang terbuat dari tempurung kelapa itu. Benda itu sama sekali tak bisa dijadikan senjata. Tapi, tak apalah. Setidaknya, Aida bisa menakut-nakuti sosok yang berada di lorong rumahnya. Aida melangkah ke depan. Perempuan itu mendekat ke arah sosok yang duduk di lorong. Aida mesti mengumpulkan semua keberaniannya untuk mendekat kepada sosok tersebut. Perempuan itu semakin dekat. Sekarang, sosok itu persis berada di hadapannya. "Aku membawa senjata. Kau jangan macam-macam." Aida memberi ancaman. Sosok itu sama sekali tak bereaksi. Masih saja diam di atas kursi kayu. Aida kemudian menjulurkan ujung sendok tempurung ke arah sosok itu. Ujung sendok menerpa bahunya. Sosok itu mulai merasa terusik. Sosok itu menggeliat. Ia bersiap-siap menoleh ke belakang. Aida refleks beringsut ke belakang. Perempuan itu harus mengambil jarak agar tak terkesan. Perempuan itu harus mengambil jarak agar tak terkena serangan yang tiba-tiba. Sosok itu tidak bermaksud menyerang. Ia hanya membalikkan badan, memperlihatkan wajahnya kepada Aida. Tak sengaja, Aida menjatuhkan sendok tempurung ke lantai. Perempuan itu terkejut setengah mati. Sosok itu seseorang yang pernah dikenalnya. Hamzah. Aida melihat Hamzah. Laki-laki itu membalas pertanyaan Aida dengan sebuah senyuman. Senyuman yang sama sekali tidak menyenangkan. Senyum yang dingin, menakutkan. Hamzah tersenyum dengan wajah yang pucat pasi. Dipenuhi luka yang mengelupas di kulit mukanya. Kelopak matanya mengeluarkan darah yang menetes sampai ke lantai. Wujud laki-laki itu sangat menakutkan sekali. Aida terus beringsut ke belakang. Tapi tubuhnya terbentuk oleh dinding ruang belakang. Aida sama sekali tak punya kesempatan untuk menghindar dari Hamzah. Laki-laki itu bangkit dari kursi kayu. Ia melangkah ke arah Aida. Ketika sampai di hadapan Aida, Hamzah tidak melakukan apapun. Langkahnya mengarah ke pintu kayu. Laki-laki itu membuka pintu belakang, terus melangkah di pekarangan. Anak laki-laki Taci yang mati bunuh diri itu kemudian hilang di dalam kelam. Aida menghela napas panjang. Kejadian yang benar-benar menegangkan, tapi sekaligus membuat Aida heran. Ia tak ada lagi urusan dengan anak laki-laki Taci itu. Kalau ingin menghantui, seharusnya Hamzah mendatangi ibunya. Perempuan tua itu yang menanggung banyak dosa kepada anak laki-lakinya. Aida punya prasangka yang lain. Perempuan itu mengira seorang sengaja mengirimkan arwah Hamzah untuk menakut-nakuti dirinya. Barangkali bukan seseorang, tapi orang-orang. Orang-orang di kampung saat ini sangat ingin melakukan hal buruk kepada dirinya. Singkat cerita, bulan terang. Raja bersemangat sekali berangkat ke sawahnya. Laki-laki tua itu sudah menyiapkan segala bekal untuk menghabiskan waktu sepanjang malam. Raja pasti betah sekali berada di pondok kecil di tengah sawah. Barangkali laki-laki tua itu akan mengisi malam sambil meniup serulingnya. Bunyi seruling tak baik di waktu malam, seperti undangan untuk makhluk-makhluk dari alam lain. Tapi tak masalah, tak ada yang akan mendengar bunyi seruling di tengah sawah selain Rajab sendiri. Rajab singgah dahulu di pondok kecil. Laki-laki tua itu meletakkan sebagian barang yang dibawa. Ada plastik besar berisi bermacam benda dan rantang berisi bermacam makanan yang dibuat oleh anak perempuannya. Rajab kemudian memanggul Pacul untuk menuju ke bandar kecil di ujung pematang. Laki-laki tua itu hendak memindahkan aliran air dari bandar ke sawahnya. Pacul diayunkan ke tanah. Laki-laki tua itu membuat bendungan kecil dari tanah basah. Bendungan dikuatkan dengan rumputan yang diambil Rajab dari pematang sawah.
rerumputan itu menjadi gulma bagi padi yang hendak tumbuh. Tapi rerumputan itu bisa dimanfaatkan untuk menguatkan tanah di pematang atau pinggiran sawah. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.